Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sidang skripsi saya. Perkenalkan, nama saya Peggy Victoria, NIM D101161052. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing dan penguji saya yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video sidang skripsi saya ini. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Muhammad Indrayadi MT selaku dosen pembimbing utama saya, dan kepada Bapak Insinyur Safarudin Muhammad Nuh MT selaku dosen pembimbing kedua, serta Bapak Insinyur Rapi MSc selaku dosen penguji utama, dan Ibu Riani Pratiwi STMT selaku dosen penguji kedua. Baiklah, saya akan mulai presentasi skripsi saya yang berjudul Analisa Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Laboratorium Terpadu IAIN. Nama pendahuluan dari latar belakang. Pekerjaan konstruksi merupakan suatu kegiatan yang waktu pelaksanaannya terbatas dan bersifat sementara, yaitu sebelum pembangunan dilaksanakan biasanya telah ditentukan awal dan akhir pelaksanaan pekerjaan. Agar pekerjaan konstruksi selesai tepat waktu, maka diperlukan manajemen konstruksi, yaitu sebuah disiplin ilmu dalam hal perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengendalian untuk mencapai tujuan-tujuan konstruksi. Seperti halnya pada pembangunan gedung laboratorium terpadu IAIN Pontianak yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya dan durasi yang direncanakan terlalu singkat sehingga mengalami keterlambatan. Karena itu diperlukan perencanaan yang logis dan realistis agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan sehingga konstruksi dapat selesai tepat waktu. Adapun perencanaan dalam penelitian ini meliputi perencanaan jumlah tenaga kerja dan durasi pekerjaan, serta material dan alat dengan dasar perhitungan analisa harga satuan pekerjaan 2000. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan pelaksanaan yang optimal agar pelaksanaan konstruksi efisien dan efektif sehingga keterlambatan dalam penyelesaian konstruksi dapat dihindari. Kemudian tujuan penelitian yaitu merencanakan pelaksanaan yang optimal agar pelaksanaan konstruksi efisien dan efektif sehingga keterlambatan dalam penyelesaian konstruksi dapat dihindari. Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai bahan acuan dalam memperdalam dan mengembangkan ilmu manajemen operasional dan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang akan mendatang. Selain itu, sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pelaksanaan konstruksi untuk lebih optimal dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan konstruksi. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, lokasi yang akan diamati adalah pembangunan gedung laboratorium terpadu IAIN Pontianak yang berlokasi di Jalan Letnan Jenderal Suprapto nomor 19 Pontianak. Kemudian perencanaan pelaksanaan hanya difokuskan pada pekerjaan struktur, yaitu pekerjaan pondasi dan pekerjaan struktur beton. Selain itu, perencanaan pelaksanaan hanya berhubungan dengan durasi pelaksanaan, tenaga kerja, material, dan alat. Adapun penelitian ini menggunakan software Microsoft Project 2016 dengan PDM sebagai dasar perhitungan, serta software penunjang lainnya. Berikut saya paparkan perbandingan dengan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dan untuk menghindari adanya plagiatisme. Adapun perbedaan penelitian dengan terdahulu dari subjek penelitian yaitu berupa tujuan dan manfaat penelitian yang akan diteliti, kemudian dari objek penelitian yaitu pembangunan gedung laboratorium terpadu IAIN. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proyek konstruksi, yaitu sebagai serangkaian kegiatan dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia secara efektif dalam jangka waktu yang terbatas yang telah ditentukan sebelumnya. Ada 3 hal penting dalam proyek konstruksi menurut Imam Soeharto, yaitu dari biaya, waktu, dan mutu. Ada 2 jenis kelompok proyek konstruksi menurut Ervianto, yaitu bangunan gedung dan bangunan sipil. Manajemen konstruksi adalah ilmu yang mempelajari dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian pada suatu konstruksi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga tercapainya tujuan konstruksi yang optimal. Kemudian ada 4 fungsi manajemen menurut George Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, selanjutnya analisa harga satuan pekerjaan. Menurut Putri adalah analisa material, upah, tenaga kerja, dan peralatan untuk membuat satu satuan pekerjaan tertentu yang diatur dalam pasal-pasal analisa BOW maupun SNI. Dari hasilnya ditetapkan koefisien pengalih untuk material, upah, dan peralatan segala jenis pekerjaan. Adapun rumus untuk menghitung sumber daya adalah sebagai berikut. Untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja dapat digunakan rumus volume dikali koefisien tenaga kerja. Kemudian untuk menghitung kebutuhan bahan dapat digunakan rumus volume dikali koefisien bahan. Dan untuk menghitung kebutuhan alat dapat digunakan rumus volume dikali
Selanjutnya, penjadwalan konstruksi. Menurut Harjanto adalah pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi. Secara umum, penjadwalan bertujuan untuk meminimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan, dan tingkat persediaan, serta penggunaan yang efisien dari fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan. Penjadwalan disusun dengan pertimbangan berbagai keterbatasan yang ada. Adapun faktor yang melatar belakangi penjadwalan menurut AGCA yaitu dari identifikasi aktivitas-aktivitas proyek, estimasi durasi aktivitas, penyusunan rencana kerja proyek, penjadwalan aktivitas-aktivitas proyek, peninjauan kembali jadwal, dan penerapan jadwal. Adapun manfaat penjadwalan konstruksi menurut Husain yaitu pertama memberikan pedoman terhadap ini pekerjaan, memberikan sarana bagi manajemen untuk koordinasi secara sistematis dan realistis, memberikan sarana untuk menilai progres pekerjaan, menghindari pemakaian sumber daya yang berlebihan, memberikan kepastian waktu pelaksanaan pekerjaan, dan sarana penting dalam pengertian. Adapun jenis-jenis metode penjadwalan yaitu berupa kurva S, bar chart, CPM, PERT, dan PDM. Selanjutnya Microsoft Project adalah produk perangkat lunak manajemen proyek yang dikembangkan dan dijualkan oleh Microsoft. Kelebihan penggunaan Microsoft Project menurut Fahru Razi, yang pertama dapat melakukan penjadwalan secara efektif dan efisien, kemudian dapat memperoleh informasi aliran dana sebagai periode secara langsung, mudah dalam melakukan modifikasi maupun rescheduling, penyusunan penjadwalan yang lebih mudah dalam waktu yang singkat. Adapun langkah-langkah dalam melakukan penjadwalan menggunakan Microsoft Project 2016 adalah sebagai berikut. Pertama, menjalankan program Microsoft Project 2016, kemudian mengganti simbol dolar dengan Rp pada tab file, kemudian pilih option, dan klik display. Kemudian mengatur penanggalan dan jadwal kerja pada tab project, kemudian pilih change working time, lalu memasukkan jenis-jenis pekerjaan ke dalam kolom task name, kemudian memasukkan durasi pekerjaan ke dalam kolom duration, dan memasukkan tanggal mulai pada kolom start. Kemudian memasukkan hubungan keterkaitan pekerjaan ke dalam kolom predecessor, lalu mengisikan daftar sumber daya pada resource sheet, kemudian mengisi sumber daya yang diperlukan ke dalam kolom resource name pada sheet Gantt chart, lalu setelah penjadwalan selesai, dapat membuka network diagram dengan klik tanda panah pada grup view, lalu tab task untuk menampilkan jaringan kerja. Nah, dari jaringan kerja tersebut dapat dilihat pekerjaan kritis yang ditampilkan dengan format. Adapun metodologi adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian analitis untuk mengevaluasi perencanaan pelaksanaan yang sudah direncanakan pada pembangunan gedung laboratorium terpadu IAIN Pontianak. Nah, dari objek penelitian ini adalah pembangunan gedung laboratorium terpadu IAIN Pontianak, sedangkan subjek adalah analisa perencanaan pelaksanaan pembangunan gedung laboratorium terpadu IAIN Pontianak. Adapun metode pengumpulan data berupa data primer, yaitu urutan pekerjaan proyek dan hubungan keterkaitan antara aktivitas pekerjaan, sedangkan data sekunder berupa time schedule, RAB, analisa harga satuan pekerjaan 2016, standar harga upah dan bahan, serta gambar dan desain perencanaan. Adapun analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisa data sekunder, yaitu RAB, sehingga dapat didapatkan volume masing-masing pekerjaan, kemudian menggabungkan beberapa item pekerjaan sejenis dalam satu lantai, kemudian melakukan analisa kebutuhan sumber daya dengan dasar perhitungan AHSP 2016, kemudian membuat jaringan kerja menggunakan PDM dengan bantuan Microsoft Project untuk mendapatkan jalur kritis. Selanjutnya, untuk tahapan penelitian, yang pertama, pengumpulan data primer dan data sekunder, lalu pengumpulan pekerjaan sejenis, kemudian analisa kebutuhan tenaga kerja dan durasi pekerjaan, kemudian analisa kebutuhan material dan alat, serta membuat jaringan. Berikut diagram alir penelitian. Yang pertama, mulai dengan studi literatur, lalu pengumpulan data primer dan data sekunder, lalu pengolahan data, dan analisa data, yaitu berupa pengumpulan pekerjaan sejenis, analisa kebutuhan tenaga kerja dan durasi, analisa kebutuhan material, analisa kebutuhan alat, dan membuat jaringan kerja, lalu membuat kesimpulan dan saran. Berikut data umum proyek dengan nama proyek, yaitu pembangunan gedung laboratorium terpadu IAIN Pontianak yang berlokasi di Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Pontianak, dengan bangunan 7 lantai, dengan luas bangunan 3.647,39 meter persegi, dengan biaya total struktur yaitu
Rp14.339.706.000 dengan durasi pekerjaan struktur selama 133 hari kalender. Adapun pemilik proyek merupakan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Konsultan perencana dalam proyek ini yaitu PT Kuadran Konsolido dan konsultan MK yaitu dari CP Tiara Pilar Kreasi dan kontraktor PT Batu Alam Berkah. Sumber dana dari SBSN DIPA IAIN Pontianak tahun anggaran. Adapun analisa kebutuhan tenaga kerja dan durasi pekerjaan dapat diketahui dengan menjumlahkan tenaga kerja yang diperlukan untuk setiap item pekerjaan yang dilaksanakan pada hari yang sama. Sedangkan durasi ditentukan berdasarkan pengamatan laporan bulanan pembangunan gedung laboratorium terpadu IAIN Pontianak. Berikut contoh perhitungan kebutuhan tenaga kerja dan durasi pekerjaan pada pekerjaan backcasting pur. Yang diketahui volume pekerjaan backcasting pur yaitu 203,502 meter persegi dengan durasi 22 hari. Berikut ada koefisien tenaga kerja didapat dari tabel AHSP seperti berikut. Kemudian berikut jumlah tenaga kerja yaitu dapat dihitung dengan volume kali koefisien dan didapatlah pekerja sebanyak 105,821 hari orang dan tukang besi sebanyak 52,911 hari orang, lalu kepala tukang sebanyak 5,21 hari orang dan mandor sebanyak 5,291 hari orang. Lalu jumlah tenaga kerja per hari dapat dihitung dengan jumlah tenaga kerja dibagi durasi sehingga didapat pekerja sebanyak 5 orang, tukang besi sebanyak 3 orang, kepala tukang sebanyak 1 orang dan mandor sebanyak 1 orang. Lalu upah untuk pekerja sebesar 105.000, tukang besi sebesar 125.000, kepala tukang sebesar 145.000 dan mandor sebesar 155.000. Sehingga total upah untuk tenaga kerja dapat dihitung dengan upah dikali tenaga kerja per hari sehingga didapat pekerja sebesar 525.000 dan tukang besi sebesar 325.000, kepala tukang sebesar 145.000 dan mandor sebesar 155.000 sehingga didapat total upah dalam satu hari ada sebesar Rp1.200.000. Untuk harga satuan perencanaan pelaksanaan untuk pekerjaan backcasting pur ini dapat dihitung dengan rumus total upah per hari dikali durasi sehingga didapat sebesar 26.400.000. Selanjutnya beri contoh analisa kebutuhan tenaga kerja dan durasi pelaksanaan pada pekerjaan pur meliputi pekerjaan backcasting, pembesian dan ready mix. Saya tampilkan dalam tabel berikut. Selanjutnya, analisa kebutuhan material sangat penting dilakukan untuk mempermudah dalam penyediaan material yang akan digunakan. Adapun material yang digunakan dalam analisa ini adalah material yang tercantum dalam analisa harga satuan pekerjaan. Kebutuhan material diketahui dengan mengkalikan volume material dengan koefisien material yang digunakan. Berikut koefisien beserta harga setiap material yang digunakan. Nah, untuk contoh perhitungan material ini diambil pada pekerjaan pembesian pur dengan volume 10.123,65 kg. Pertama, menghitung besi beton dengan koefisien 1,05 dengan harga besi per kilonya yaitu 13.500 dan didapat jumlah besi beton sebanyak 10.630 kg. Dengan jumlah harga besi beton dihitung dengan harga besi beton dikali jumlah besi beton sehingga didapat Rp143.505.000. Selanjutnya menghitung kawat beton dengan volume yang sama yaitu sebesar 10.123,65 kg dengan koefisien kawat beton 0,015 dengan harga kawat beton per kilonya 25.000 didapat jumlah kawat beton sebanyak 152 kg dengan jumlah harga kawat beton sebesar Rp3.800.000. Adapun harga satuan pembesian pur ini dihitung dengan jumlah harga besi beton ditambah jumlah harga kawat beton sehingga didapat total harga satuan Rp147.305.000. Nah, analisa kebutuhan material untuk pekerjaan pur dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, analisa kebutuhan alat.
Seperti halnya dalam analisa kebutuhan material dan alat, ini juga digunakan alat yang tercantum dalam analisa harga satuan pekerjaan. Sehingga dalam analisa ini hanya menggunakan dua alat saja, yaitu hammer dan pompa ready mix. Pertama kita menghitung hammer. Diketahui kapasitasnya untuk satu titik dengan panjang tiang 30 meter dan faktor efisiensi alat sebesar 0,83. Kemudian waktu siklus diambil 35 menit untuk penggeseran dan penyetelan, lalu pemancangan dan sampai calendering selama 55 menit, dan penyambungan tiang selama 30 menit. Dengan waktu total seluruhnya 120 menit. Adapun kapasitas produktivitas per jam dapat dihitung dengan kapasitas dikali panjang tiang, kemudian faktor efisiensi alat dikali 60, kemudian dibagi waktu total, sehingga didapat 12,45 meter per jamnya. Lalu koefisien alat ini dapat dihitung dengan 1 per produktivitas sehingga didapat 0,080. Selanjutnya diketahui jam kerja efektif untuk pemancangan ini selama 7 jam dengan jumlah alat yang digunakan 3 buah dan volume kerjaan sebesar 7.279 meter. Adapun durasi kerja pemancangan untuk satu alat dapat dihitung dengan rumus volume dibagi produktivitas dibagi jam kerja efektif, sehingga didapat 83,523 hari. Nah, untuk karena berhubung pekerjaan ini menggunakan 3 alat, maka durasi untuk satu alat ini dibagi 3, sehingga didapat 27,84 hari dan dibulatkan menjadi 28 hari. Nah, untuk harga sewa hemat dalam satu harinya sebesar 315.000 dan alat bantu sebesar 1.000 dalam satu jamnya, sehingga dalam satu hari Rp7.000. Nah, untuk jumlah harga satuan untuk pekerjaan pemancangan dalam satu harinya dapat dihitung dengan rumus jumlah alat dikali durasi pekerjaan dikali harga sewa per harinya. Ini untuk jumlah harga satuan untuk seluruh pekerjaan pemancangan, sehingga didapat jumlah harga 27.048.000. Nah, produktivitas tiang dalam satu hari, produksi tiang dalam satu hari dapat dihitung dengan jam kerja efektif dikali produktivitas, sehingga didapat sebesar 87,150 meter. Nah, dari produksi tiang dalam satu hari ini kita dapat menghitung koefisien tenaga kerja untuk keperluan upah nanti untuk tenaga kerjanya. Adapun rasio untuk tenaga kerja yang membantu dalam pemancangan ini yaitu mandor sebanyak 1 orang, tukang sebanyak 2 orang, dan pekerja sebanyak 10 orang. Sehingga koefisien tenaga kerja per meternya dapat dihitung mandor dengan rumus jam kerja efektif dikali jumlah tenaga kerja dibagi produksi tiang dalam satu hari, dan didapat koefisien mandor sebesar 0,08 jam, atau jika dikonversikan dengan jumlah hari orang dibagi jam kerja efektif, sehingga didapat 0,0115 hari orang, dan tukang selama 0,161 jam dan dikonversikan jadi 0,0229 hari orang, kemudian kerja selama 0,803 jam dan dikonversikan menjadi 0,1147. Selanjutnya analisa penggunaan atau kebutuhan pompa ready mix berikut sebagai contoh perhitungan diambil pada pekerjaan pengecoran balok dan plat lantai 2. Adapun volume pada pekerjaan ini yaitu sebesar 166,235 meter persegi dengan koefisien pompa ready mix sebesar 0,12 dengan harga sewa per harinya Rp3.300.000. Nah, kebutuhan alat dapat dihitung dengan rumus volume dikali koefisien, sehingga didapat kebutuhan dalam pekerjaan ini untuk pompa ready mixnya sebanyak 19,948 buah. Nah, dalam satu harinya dibatasi alat sebanyak 2 buah saja, sehingga durasi pengecoran dapat dihitung dengan kebutuhan alat tadi dibagi dengan jumlah alat yang dapat dimasukkan dalam satu harinya, sehingga didapat durasi selama 10 hari. Nah, jumlah harga satuan untuk
pompa ready mix ini dapat dihitung dengan harga sewa per hari, dikali jumlah alat per harinya, dan dikali durasi pengecoran, sehingga didapat harga satuan sebesar 66 juta rupiah. Adapun batasan untuk jumlah alat per harinya, kita lihat dari luas area pekerjaan, karena pada proyek ini hanya memungkinkan untuk masuk 2 buah pompa ready mix saja, maka dalam kebutuhan alat ini kita batasi 2 buah pompa ready mix saja. Nah, berikut tabel kebutuhan pompa ready mix untuk seluruh pekerjaan pengecoran pada proyek ini yang menggunakan pompa ready mix. Selanjutnya, pembuatan jaringan kerja dengan Microsoft Project. Pertama, dapat kita lakukan dengan buka aplikasi Microsoft Project 2016, lalu pilih Blank Project, kemudian klik File, Option, lalu Display, kemudian ganti simbol dolar dengan Rp, dan desimal digit diganti dengan 0, kemudian klik OK. Lalu, klik kembali File, pilih Schedule. Nah, pada bagian Hours per Day ganti dengan 8, pada bagian Hours per Week ganti 48, dan bagian Days per Month ganti 27. Lalu pada bagian Show Assignment Unit as a, pilih desimal lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita klik View dan pilih Time Scale, lalu lihat seperti gambar. Nah, kemudian pilih Middle Tier dan pilih Weeks di bagian Minutes, lalu di bagian Label pilih seperti berikut, dan kemudian pada bottom tier dan pilih days di bagian unit, lalu di bagian label pilih seperti berikut, lalu klik OK. Selanjutnya klik project di bagian change working time. Nah, pada bagian exception ini diisi dengan hari libur nasional yang dapat dikerjakan seperti gambar di bawah ini. Lalu pilih work weeks dan klik details, lalu pilih Saturday. Nah, ini untuk mengatur pada hari Sabtu untuk tetap bekerja. Karena pada proyek ini kita melakukan pekerjaan selama 6 hari dalam 1 minggu. Nah, pada opsi set days to this specific working time, pada kolom from isi 8 AM pada baris pertama, dan pada baris keduanya isi 1 PM. Kemudian pada kolom 2 isi 12 PM pada bagian pertama, dan pada baris kedua diisi 5 PM. Lalu klik OK. Selanjutnya isi nama pekerjaan pada kolom task name, lalu klik format dan aktifkan centang outline number. Kemudian rapikan masing-masing pekerjaan dengan mengklik indent. Nah, kemudian isi durasi pada kolom duration, dan pada kolom start diisi dengan tanggal dimulainya pekerjaan. Lalu isi pada kolom processor dengan hubungan keterkaitan pekerjaan seperti SS, SF, FS maupun FF. Lalu selanjutnya isi resource sheet dengan daftar sumber daya yang akan digunakan beserta harga masing-masing sumber daya tersebut. Kemudian pada kolom resource name diisi dengan sumber daya yang akan digunakan untuk setiap pekerjaan dengan cara mengklik resource, kemudian assign resource sheet. Selanjutnya, untuk mengetahui pekerjaan yang termasuk dalam lintasan kritis, kita dapat mengklik format lalu aktifkan centang pada critical class seperti gambar. Nah, pekerjaan yang berada pada lintasan kritis ditunjukkan dengan jaringan yang berwarna merah, seperti berikut pembahasan. Dimulai dari pembahasan kebutuhan tenaga kerja dan durasi pekerjaan, yang mana setelah kita melakukan analisa tadi, dapat rekapitulasi durasi pekerjaan dan jumlah tenaga kerja sebagai berikut. Nah, dari tabel rekapitulasi tersebut dapat durasi selama 207 hari dengan 17.815 hari orang. Adapun grafik untuk kebutuhan tenaga kerjanya per minggu ada sebagai berikut. Lalu kemudian tenaga kerja dalam minggu puncak, yaitu pada minggu keempat dan sampai minggu ke-14. Nah, dari dua grafik tersebut dapat kita lihat itu menggambarkan jumlah tenaga kerja yang diakumulasi dalam waktu per minggu, sehingga grafik tersebut tidak mengalami lengkung sempurna. Dan
Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah step dan jenis tenaga kerja yang digunakan tidak stabil karena dalam mengakumulasi jumlah tenaga kerja tergantung pekerjaan yang akan dilakukan pada minggu tersebut, dan masing-masing pekerjaan memiliki jumlah tenaga kerja yang berbeda. Selain itu juga setiap jenis tenaga kerja yang digunakan tidak stabil karena jumlah hari dalam satu minggu tersebut bervariasi. Selain itu juga volume pekerjaan berpengaruh dalam jumlah tenaga kerja yang akan digunakan, karena semakin besar volume pekerjaan maka semakin besar pula jumlah tenaga kerja. Selanjutnya pembahasan mengenai kebutuhan material. Nah, dari analisa tadi dapat kebutuhan material total. Untuk menghitung kebutuhan material perharinya dapat dibagi dengan durasi, dan kemudian kita rekap menjadi kebutuhan material per berikut rekapitulasi kebutuhan material per minggunya. Nah, dari hasil rekap tersebut kemudian disederhanakan kembali dengan tampilan grafik. Diambil 5 jenis material yang digunakan pada minggu puncak, yaitu pada minggu keempat dan minggu ke-14 sampai ke minggu ke-14. Nah, seperti berikut. Sama seperti halnya kebutuhan tenaga kerja, beberapa material tersebut juga setiap minggunya tidak mengalami kestabilan karena dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan pada minggu tersebut. Karena tiap minggu itu memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Nah, selain itu juga karena jumlah hari kerja dalam minggu tersebut yang berbeda, maka jumlah kebutuhan material juga kemudian berikut ada pembahasan mengenai kebutuhan. Berikut rekapitulasi. Nah, berikut grafik kebutuhan alat pada minggu pertama hingga minggu ke-10. Dari grafik tersebut, penggunaan hammer hanya berlangsung pada minggu pertama dan sampai minggu kelima karena pekerjaan pemancangan hanya berlangsung pada minggu pertama dan minggu kelima. Setelah itu, dari grafik tersebut menampilkan kebutuhan ready mix yang tidak stabil dalam setiap minggunya karena penggunaan pompa ready mix hanya digunakan pada pekerjaan pengecoran balok, lantai, dan kolom. Dan dari grafik tersebut dapat dilihat kebutuhan pompa ready mix tertinggi pada 10 minggu pertama, yaitu pada minggu ke-7, yang mana pada minggu ke-7 ini dilakukan kegiatan pengecoran balok dan plat lantai 1 selama 3 hari dan pengecoran balok dan plat lantai 2 selama 1 hari. Kemudian pada minggu ke-35 dan minggu ke-36 tidak ada kebutuhan pompa ready mix karena pada minggu tersebut hanya dilakukan pengecoran tangga dengan sistem manual. Selanjutnya, pembahasan jaringan kerja yang telah dilakukan dengan menggunakan Microsoft Project. Didapat hasil durasi selama 207 hari dengan jumlah hari libur selama 14 hari. Kemudian jalur kritis pada pekerjaan tangga lantai 1 ke lantai 2, tangga lantai 2 ke lantai 3, tangga perpustakaan indoor outdoor, tangga lantai 3 ke lantai 4, tangga lantai 4 ke lantai 5, tangga lantai 5 ke lantai 6, tangga lantai 6 ke lantai 7. Kemudian harga satuan untuk perencanaan ini adalah sebesar 11.566.903.685 rupiah. Nah, dari analisa tersebut didapat kurva S sebagai berikut. Nah, dari kurva S tersebut didapat kemajuan pekerjaan pada setiap minggunya mengalami nilai kemajuan yang tidak stabil karena disebabkan persoalan pekerjaan pada minggu tersebut terdiri dari pekerjaan yang berbeda-beda dan setiap pekerjaan tersebut mempunyai volume yang berbeda. Karena semakin besar volume pekerjaan maka semakin besar juga bobot untuk pekerjaan tersebut. Nah, dari grafik tersebut juga dapat dilihat pekerjaan berawal dari tanggal 7 Agustus hingga tanggal 14 April 2020 dengan total hari kerja 207 hari. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama,
kebutuhan tenaga kerja, material, dan alat tidak sama dalam setiap minggunya, karena dalam setiap minggu terdapat kegiatan pekerjaan yang bervariasi, sehingga kebutuhan sumber daya juga bervariasi. Kemudian didapat total harga satuan perencanaan pelaksanaan sebesar Rp11.566.903.685, yang mengartikan bahwa perencanaan ini tidak melebihi anggaran, yaitu sebesar Rp14.339.706.000. Selanjutnya, durasi perencanaan pelaksanaan ini dapat selama 207 hari dengan pelaksanaan pada hari Senin sampai hari Sabtu dengan jumlah jam kerja efektif dalam perharinya 8 jam. Lalu terdapat lintasan kritis pada pekerjaan tanggal lantai 1 ke lantai 2, tanggal lantai 2 ke lantai 3, tanggal perpustakaan indoor ke outdoor, tanggal lantai 3 ke lantai 4, tanggal lantai 4 ke lantai 5, tanggal lantai 5 ke lantai 6, dan tanggal lantai 6 ke lantai 7. Selanjutnya saran, yang pertama, dalam penelitian ini hanya menganalisa pada pekerjaan struktur, maka untuk waktu mendatang dapat dilakukan penelitian sejenis yang dapat dilakukan untuk menghitung seluruh pekerjaan proyek, yaitu termasuk pekerjaan arsitektur maupun pekerjaan elektrikal. Kemudian dapat dikembangkan juga dengan melakukan metode perhitungan lainnya seperti PERT maupun CPM, dan juga dapat dilakukan dengan metode percepatan proyek dan analisa perencanaan anggaran pelaksanaan. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.